Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Maya Putri dengan NIM A1A223017. Pernahkah kamu membayangkan bahwa di kawasan kecil di Asia Tenggara pernah menjadi pusat perhatian dunia? Ya, kawasan ini adalah kawasan Indochina yang terkenal dengan kisahnya, sejarahnya, dan semangat perjuangan kemerdekaan. Pada pertengahan abad ke-20, kawasan di Asia Tenggara menjadi salah satu konflik terbesar di dunia. Pada pertengahan abad ke-20, di kawasan Asia Tenggara menjadi salah satu konflik terbesar di dunia, yaitu Perang Indochina. Perang Indochina merupakan serangkaian konflik yang dapat mengubah masa depan Vietnam, dan tidak hanya di Vietnam. Konflik ini juga berdampak pada kolonialisasi Eropa dan dapat mengubah peta politik di internasional. Perang Indochina ini adalah keinginan dari bangsa Vietnam untuk mengakhiri masa kekuasaan kolonial Prancis di Vietnam. Selama hampir 1 abad, rakyat Vietnam di bawah kontrol oleh kolonialis Prancis, di mana dengan dieksploitasinya rakyat dipaksa untuk berkebun serta bertambang di milik kolonial. Namun, semangat nasionalisasi terus tumbuh yang dipimpin oleh tokoh Ho Chi Minh pada tahun 1930 mendirikan Partai Vietnam Komunis. Situasi ini berubah drastis ketika Perang Dunia II dimulai. Jepang mengambil alih Vietnam dan melemahkan otoritas Prancis. Kekosongan kekuasaan ini dimanfaatkan oleh Viet Minh dengan sebuah gerakan kemerdekaan yang dipimpin oleh Ho Chi Minh pada Agustus tahun 1945. Viet Minh melemahkan revolusi dengan memproklamasikan kemerdekaan. Akan tetapi, Prancis tidak tinggal diam. Mereka merebut kembali Vietnam untuk mengambil kolonialisasi, dan inilah yang memicu Perang Indochina I. Perang Indochina I berlangsung pada tahun 1946 hingga 1964, di mana pertempuran sengit ini terjadi di berbagai wilayah. Namun puncaknya terjadi di lembah Dien Bien Phu. Di tempat inilah pasukan Viet Minh yang dipimpin oleh Jenderal Vo Nguyen Viet mengepung dan menghancurkan basis utama Prancis. Kemenangan ini mengejutkan dunia. Untuk pertama kalinya, kekuatan kolonial besar di Eropa dikalahkan oleh pasukan rakyat dari Asia. Kekalahan Prancis mengarah pada Perjanjian Jenewa pada tahun 1954, di mana dalam perjanjian ini Vietnam dibagi menjadi 2, yaitu Vietnam Utara dipimpin oleh komunis dan Vietnam Selatan didukung oleh bangsa-bangsa barat. Namun, perjanjian ini tidak menyelesaikan konflik. Justru, Perang Indochina ini memasuki babak kedua. Perang Indochina kedua, di mana perang ini terjadi selama 2 dekade dan dengan serangan besar seperti Tet of Sis dan kampanye pemboman masif. Pada akhirnya, Vietnam Utara memenangkan perang ini pada tahun 1975 dan menandai bersatunya Vietnam di bawah pemerintahan komunis. Pada tahun 1978, Vietnam kembali terlibat dalam Perang Indochina ketiga, di mana dalam perang ini menghadapi rezim Khmer Merah di Kamboja dan kemudian bentrok dengan Tiongkok pada tahun 1979. Jadi, Perang Indochina dalam keseluruhannya adalah rangkaian, bukan hanya cerita tentang perang dan perebutan kekuasaan. Di sini adalah cerita tentang perjuangan bangsa untuk merdeka, tentang jatuhnya kekuatan kolonial, tentang bagaimana sebuah wilayah untuk memperebutkan kekuasaan, dan pengaruh keseimbangan politik di dunia. Hingga hari ini, jejak Perang Indochina terlihat dalam hubungan internasional, politik regional, dan identitas nasional bangsa-bangsa negara di Asia Tenggara.
Dengan Vietnam, Laos, dan Kamboja, masa lalu yang penuh kejelakan kini telah membentuk wilayah Asia Tenggara modern. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kemerdekaan bukan hanya sebuah hadiah, tetapi melainkan dari hasil keberanian, pengorbanan, dan tekad sebuah bangsa untuk menentukan masa depan bangsa itu sendiri. Semoga pembahasan ini membantu kita untuk memahami perang Indochina itu terjadi dan mengapa peristiwa ini begitu penting di sejarah Asia Tenggara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.